Yang gimana, apa ketayalan itu bahasa Indonesianya itu Pak ya? Kecepatan, sehingga nggak jelas, satu. Yang kedua, kurang keras Pak Presiden, gitu ya, kurang keras. Nah, yang terakhir nih yang paling penting ekspresi, ekspresi gitu ya. Jadi ekspresinya jangan kayak orang marah-marah gini ya, jangan medeni wong gitu. Jadi tetap aja kita boleh semangat, tapi mesem titik aja gak popo gitu ya. Nah, tapi mbok diwenehi titik aja ya. Terakhir, tadi hukuman diperberat, koruptor hukuman mati, dan yang lainnya mungkin juga hukumannya diperberat gitu ya tadi ya Pak ya. Kalau dalam pengertian kami orang hukum, semakin berat hukuman, maka kejahatan yang lahir akan semakin berkualitas. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Silakan. Menurut saya, kalau kita tidak melakukan tindak hukum yang tegas, itu akhirnya kedepannya akan mempengaruhi sistem Indonesia, sistem pemerintahan. Kita selama ini berandai-andai dengan segala hukum yang ada, tidak tegas dan sangat malu-malu mau gitu, tidak bisa diaplikasikan secara nyata. Sangat malu-malu mau? Ya. Oh, jadi shy cat katanya Sdukul gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin monggo Pak. Ya Bapak Presiden, Hidayatullah. Saya sepakat dengan pendapatnya Ibu Monique, di mana Anda mempunyai karisma yang kalau istilahnya ganteng itu ya, katanya orang ada dimiliki. Dengan impian sebagai pemimpin pun ada. Cuma saya sedikit merasa ya di mana fokus Anda apabila Anda berpidato itu. Karena apabila Anda mengekspresikan sesuatu impian dan action Anda tidak melihat kami di depan Anda sebagai warga rakyat yang mendengar pidato Anda. Jadi bagaimanapun saya tertarik dengan keberanian Anda melaksanakan sesuatu perubahan yang ingin Anda laksanakan, cuma poinnya belum lagi menepati pada sasaran. Sebagai tindakan Anda mengambil tindakan berani menghukum mati kepada pesalah-pesalah korupsi, dan beberapa tindakan yang Anda berani melakukan perubahan ke atas sebagian dasar-dasar tertentu. Ini satu sifat keberanian seorang pemimpin yang perlu dicontohi. Saya suka mengambil contoh seperti mana Deng Xiaoping, pemimpin negara Cina yang membuat satu keberanian di atas kebijaksanaan seorang pemimpin itu tadi melakukan perubahan drastis ya. Dengan seorang pemimpin bisa melakukan perubahan, tapi beliau lebih berani dengan fokus kepada tumpuan visi dan juga bertanggung jawab beliau kepada bangsa dan negaranya untuk menjadi negara maju, menjadi kenyataan karena beliau fokus dan berani. Maka saya ingin memberi Anda kesempatan sekali lagi ke lokasi kami, di audisi kami, di lokasi yang Anda bisa ikuti. Terima kasih. Pak Hidayatullah, saya tahu bahwa ada banyak hal yang ingin Anda sampaikan, sehingga kemudian materinya menjadi sangat banyak, dan mungkin karena itu tadi khawatir 5 menit tidak selesai, maka kemudian disampaikan dalam waktu yang dengan tempo yang begitu cepat begitu ya. Dalam beberapa hal mungkin kita perlu sedikit belajar dengan Gus Rizal tadi, modelnya menyampaikannya kan santai itu ya. Jadi kontennya sudah oke, cuma mungkin karena kita perlu mengatur dosis yang tepat. Dengan 5 menit tadi kira-kira kata umum apa yang cukup mewadai dari pikiran-pikiran yang sudah di breakdown tadi.
Satu itu saran saya. Kemudian yang kedua, sekali lagi persoalan pengelolaan narasinya. Tadi saya akan memberlakukan hukuman mati. Itu sesuatu yang agak mustahil dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Jangankan melaksanakan model seperti itu, baru melakukan moratorium terhadap kawan-kawan sudah yang kena kasus korupsi sudah bermasalah. Jadi narasinya jadi ganti. Saya akan meyakinkan parlemen, nah, kan lebih enak. Tapi kalau saya akan memberlakukan hukuman mati, itu masalahnya bukan sekedar domainnya presiden, tapi juga domainnya DPR. Jadi mestinya diganti diksinya biar lebih mantap dan meyakinkan. Ya, saya pikir itu saran dari saya. Terima kasih. Boleh saya memberikan tambahan, Pak? Sebenarnya tadi karena waktu sempit, saya belum menyelesaikan semuanya. Tapi sebelum saya melakukan kebijakan hukuman mati, terlebih dahulu saya telah menyiapkan peti mati khusus pribadi saya. Jika saya di kemudian hari mengkhianati amanat rakyat, kedapatan melakukan tindakan korupsi, saya siap dihukum mati tanpa harus melalui perlakuan hukum yang berlaku. Dan itu saya tuangkan dalam pernyataan ini. Dengan saksi-saksi seluruh rakyat Indonesia dan para menteri dan sebagai penanggung jawab eksekusi adalah atas nama Wapres. Ini pernyataan, bisa. Baik, terima kasih Pak Presiden. Tapi kalau Pak Presiden menghukum diri mati sendiri itu namanya bunuh diri, nggak boleh melanggar hukum Pak Presiden ya. Ya, terima kasih. Ya. Iya. Oke, sebentar. Tahan dulu. Kita mau kenalan dulu di depan lagi ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang mau daftar jadi fansnya Mas Hidayatullah mungkin? Bukan, ada yang mau Mas daftar? Gunawan katanya. Monik ada aja Oh ya. gitu. Oke, gimana perasaannya nih? Alhamdulillah lepas semua. Lepas, ya? oke. Puas ya dengan apa yang sudah ditampilkan tadi? Agak sedikit kurang puas karena waktunya terlalu sempit. Nah justru itulah waktu bagaimana lagi. kemudian kita bisa memanage waktu dengan efisien dan efektif mungkin ya. Betul sekali. Tapi Iya, tetap Cak, ya? optimis untuk juara ya. Ya harus optimis. Harus Kita sebagai ya. bangsa yang ingin berdayakan semua elemennya, kita harus tetap karena kemajuan akumulasi bangsa ini terakumulasi dari individu-individu masing-masing di bangsa ini. Kalau- Tanpa kemajuan individu masing tidak akan tercipta kemajuan Oke, setelah kalau tadi saudara M. Khairul itu keyakinannya itu sampai rasa optimisnya itu sampai 99,1%. Kalau Mas yang satu ini nih, Mas Hidayatullah nih, berapa kira-kira rasa optimismenya? Berapa Buat persen? menang, buat masuk ke 3 besar untuk mewakili kota Surabaya ke tingkat yang lebih bergengsi lagi. ya bismillah 100% aja. Wah, luar berani biasa. ya. Tepuk tangan. Oke kalau gitu semoga sukses. Semoga Terima sukses. kasih untuk Mas Hidayatullah. Nah Oke. setelah Mas Hidayatullah kita punya ternyata Ini kontestan lagi. cewek lagi. Betul sekali. Kalau misalnya kata apa ya bahasa gaul-gaul gitu nih Cak nih, si yang satu ini, si peserta yang satu ini itu apa ya unyu-unyu gitu deh Cak. Masih Iya, mungil juga. karena masih mungil, kecil tapi mungkin bisa jadi juga kecil-kecil cabai rawit. Betul sekali. Baiklah kita langsung sambut saudara kita yang satu ini, saudari maksud saya, Isna Nur. Oke. Halo, selamat malam Mbak Isna. Ya, malam. Iya, ya ampun cantik ya. Wah iya, apa kecil-kecil tapi wah luar biasa menawan dan anggun gitu ya Cak Iya, ya. hari ini memang kontestan kita banyak sekali yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya, pastinya. Semuanya muka-muka artis. Ha-ha. Gimana nih presidennya kalau artis ya? Oh depan, boleh Ibu, Bapak. Pokoknya kalau yang berdiri di sini tuh benar-benar harus complete package, Cak. Betul sekali Benar-benar ya. harus berkarisma, bertalenta, dan juga berwawasan luas. Iya. Dan kita juga segera lihat kira-kira apakah nanti paparnya juga se-oke dari penampilannya. Oke, sudah Langsung saja, siap? Sudah siap? Mbak Isna? Ya. Inilah penampilan dari Isna Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa.
karena kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, kerja kita, tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang tercinta. Hadirin sekalian dan segenap saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, untuk membangun sebuah negara yang dapat memberikan rasa kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, maka kita harus mengedepankan 3 aspek utama, yakni membangun kepribadian bangsa, selanjutnya membentuk daya saing bangsa, dan yang terakhir membentuk peradaban bangsa yang terhormat. 3 aspek ini merupakan aspek yang paling fundamental untuk membangun sebuah negara yang maju. Kemandirian. Kalau kita ingin maju ke depan, maka kita harus memanfaatkan berbagai sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, wawasan pembangunan, warisan sejarah, dan lain-lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang saya istilahkan self-generating, self-developing country, maka kita harus benar-benar meningkatkan kemandirian kita. Selanjutnya, daya saing bangsa. Kalau kita ingin menang dalam era globalisasi, maka kita harus menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju, advanced country, maka kita harus memiliki critical mass, yakni suatu lapisan bangsa yang memiliki keunggulan dalam pendidikan dan juga daya saing yang tinggi. Mengapa kita harus menekankan dalam bidang pendidikan? Karena grand policy dari pemerintah adalah bertujuan untuk memeratakan pendidikan bagi segenap putra-putri bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali, karena pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, tetap tujuan yang kita ingin capai dari pembangunan bangsa Indonesia yang maju adalah the critical mass, yakni suatu lapisan bangsa yang memberikan keunggulan, terutama dalam bidang pendidikan. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka tidak mustahil impian kita di abad ke-21 untuk menjadikan bangsa ini maju, advanced society, menjadikan masyarakat itu berpengetahuan, knowledge-based society. Itu bukanlah sebuah harapan semu, tetapi merupakan impian yang dapat kita wujudkan bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada 2 tujuan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bagaimanapun kita harus mentransfer pengetahuan dan teknologi agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang unggul dan dapat bersaing di berbagai aspek. Yang kedua, walaupun kita dapat mentransfer pengetahuan dan teknologi, itu juga harus didukung dengan keinginan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, harus dapat menghadapi berbagai cobaan, rintangan, dan tantangan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang malas dan pantang menyerah. Karena itu, janganlah menjadi bangsa yang permisif, bangsa yang lunak terhadap dirinya sendiri. Bangsa yang permisif, terutama bangsa yang lunak terutama dalam bidang pendidikan, tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mengutip perkataan Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Berikan saya hanya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Jika hanya 10 pemuda dapat mengguncang dunia, maka tidak akan kita bisa bayangkan apabila seluruh pemuda-pemudi Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu hal ini akan membuat negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang maju. Demikianlah saudara-saudara, saya ingin menekankan bahwa pendidikan merupakan faktor utama untuk menjadikan negara Indonesia negara yang maju, negara yang memiliki daya saing yang tinggi, dan juga memiliki peradaban bangsa yang terhormat. Dan itu tidak bisa terwujud tanpa bantuan dari segala aspek masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita satukan tekad, bulatkan niat untuk membangun masyarakat Indonesia, melanjutkan pendidikan bangsa Indonesia,
membangun masa depan manusia yang unggul, Maaf, waktu agar habis. menjadi bangsa Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, yang pertama, saya setuju dengan Ibu terkait dengan arti penting pendidikan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Apakah tahun depan sebagai Presiden Ibu masih memberlakukan UNAS, Bu? Maaf Pak, saya tidak mendengar. Masih memberlakukan UNAS, ujian nasional, Bu? Masih memberlakukan? UNAS, UNAS. untuk SD, SMP, SMA, satu. Yang kedua, Bu, kenapa sampai sekarang 2030 ini ya, Iya. ceritanya. Institut teknologi itu di Indonesia cuma ada 2, yang negeri, Bandung dengan Surabaya. Padahal kita mau meningkatkan daya saing, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang terhormat. Apakah saya akan tetap memberlakukan ujian nasional? Akan saya jawab, saya akan tetap memberlakukan ujian nasional. Tetapi sebelum menjawab ini, saya akan mengajukan teori dari Friedman bahwa dalam struktur pemerintahan ada 3 aspek. Yang pertama struktur, yang kedua substansi, dan yang ketiga budaya. Struktur itu mencakup dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau menyangkut substansi, maka menyangkut dari berbagai aturan yang kita gunakan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga budaya, ini menyangkut tentang budaya masyarakat Indonesia. Ujian nasional itu tujuannya baik dan karena itu tetap akan saya berlakukan, tetapi caranya yang diubah. Kalau sebelumnya ujian nasional itu adalah penentu kelulusan, maka saya akan menjadikan ujian nasional adalah salah satu aspek atau faktor pendukung untuk lulus. Jadi kita tidak harus melihat dari UAN. Kalau misalkan UNAS-nya tidak lulus, janganlah kita tidak meluluskan murid tersebut. Tapi kita harus melihat dalam pengalamannya dalam pendidikan, pengalamannya sebagai siswa, apakah dia sebagai murid yang baik. Jangan hanya melihat dari segi UAN-nya, tetapi dari segi pengalamannya sebagai murid. Yang kemudian pertanyaan kedua, mengapa institut teknologi kita hanya ada 2? Saya rasa begini Pak, kalau kita memiliki institut teknologi yang terlalu banyak, itu tidak akan memberikan suatu yang namanya konsisten. Kalau kita hanya memiliki 2, kita konsisten dengan 2 yang tersebut, kita bisa mengembangkan masyarakat Indonesia yang lebih baik pada 2 tersebut. Kalau seandainya lebih banyak, maka akan lebih banyak tenaga yang terbuang untuk mengurus itu. Kalau hanya 2, maka kita bisa konsisten, bisa mengurus 2 yang tersebut, sehingga sumber daya manusia yang dikeluarkan dari 2 institut teknologi akan lebih baik. Tentu sedikit itu lebih baik tapi bermutu daripada banyak yang tidak bermutu. Terima kasih. Ya, Ibu Presiden Isna Nur Fitra. Saya sangat kagum dengan perisiannya yang Anda ekspreskan sebagai seorang presiden. Cuma sedikit komen, ianya kurang mengekspresi kesungguhan dan keberanian Anda yang berwawasan jauh untuk mengekspreskan kepada perubahan yang ingin Anda lakukan kepada visi negara Republik Indonesia yang boleh menguntungkan warga. Kalau saya menyentuhkan dari bidang pendidikan yang ingin Anda bawa ke negara Republik Indonesia dengan kepresidenan Anda di visi 2030 tadi, tentu sekali ianya satu impian yang jauh. Dengan hanya memiliki 2 institusi teknologi yang ada di Republik Indonesia ini, kenapa sebagai presiden Anda tidak ingin melakukan sesuatu pembaharuan di mana bukankah banyak institusi teknologi dunia yang bisa Anda bawa ke negara Republik Indonesia yang bisa menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
kalau Anda memiliki satu strategi pembangunan kerjasama dengan negara-negara maju di dunia, mungkin ini kalau menjadi dasar dan wawasan Anda sebagai presiden, ianya lebih membantu negara Anda, membantu kekurangan institusi teknologi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dengan keberanian Anda membawa satu pembaharuan pada dasar pendidikan Anda, malah ianya mengundangkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi bagi negara Republik Indonesia. Tidakkah Anda ingin melakukan sesuatu pembaharuan dalam transformasi pelaksanaan Anda, ingin mempermodernisasikan institusi pendidikan ataupun teknologi di dalam negara Republik Indonesia ini? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya akan terlebih dahulu mengajak kepada kita bangsa Indonesia memiliki 4 pilar berbangsa dan bernegara, yang itu diwujudkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam hal itu? Ada dalam pembukaan Undang Dasar 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Kemudian dijelaskan lagi dalam pembukaan keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentu saya sebagai presiden sangat mendukung akan terjadinya perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Akan tetapi yang saya tekankan, kita perlu memaksimalkan. Jika ada 2 institut teknologi dan itu kita maksimalkan, akan memberikan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik daripada kita membangun banyak institut teknologi tanpa disertai sumber daya manusia. Dan strategi yang akan saya lakukan adalah banyak negara maju di dunia. Indonesia kalau ingin menjadi negara yang maju, maka harus mencontoh negara maju yang lain. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara mengirim sumber daya manusia kita yang kita miliki, yang bisa kita sekolahkan ke institut teknologi di luar negeri. Kemudian harus ada MOU, Memorandum of Understanding, bahwa setelah mereka mendapatkan pendidikan di luar negeri, mereka harus mengembangkan kembali di Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia yang lebih baik. Ya, Ibu Presiden,